Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga senantiasa sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Siska di sini. Kita hari ini akan belajar fikih. Fikih, hari ini kita akan membahas tentang shaum. Apa itu shaum? Shaum itu, sudah kasih clue ya. Shaum itu ibadah yang setiap Ramadan kalian lakukan. Kira-kira apa itu arti shaum? Ya, betul. Shaum itu bahasa Indonesianya puasa. Apa sih itu puasa? Pengertian puasa itu apa ya? Ketika puasa, apa yang kalian lakukan? Tentu tidak makan dan tidak minum ya. Sejak kapan sampai kapan? Bagus, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti jika kita simpulkan pengertian shaum atau puasa adalah menahan untuk tidak makan dan tidak minum, serta menjaga diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita ulangi, shaum atau puasa, tidak makan, tidak minum, dan menahan diri untuk tidak melakukan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu pengertian shaum atau puasa. Lalu, siapa saja ya orang yang diwajibkan puasa ketika Ramadan? 1. Sesuai dengan ayat yang tadi kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayatnya untuk orang-orang yang beriman. Berarti kalau orang yang beriman itu pasti orang Islam. Orang yang wajib berpuasa yang pertama syaratnya adalah orang Islam. Syarat yang kedua, syarat wajib puasa, orang yang wajib berpuasa yang kedua sudah balik. Berarti kalau anak kecil nih tidak wajib berpuasa. Jadi kalau adik kalian tidak puasa, kalian tidak boleh iri, oke? Syarat wajib puasa yang ketiga adalah berakal. Kalian pernah lihat orang gila ketika bulan puasa itu tetap makan? Ya iya, itu karena mereka tidak wajib berpuasa. Itu karena mereka tidak memiliki akal. Nah, kalian yang memiliki akal maka harus puasa ya. Syarat wajib yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Ulangi ya, syarat wajib puasa ada 4. 1. Orang yang beragama Islam. 2. Sudah balik atau sudah dewasa. Dalam hitungan Islam ya dewasanya ya. 3. Orang yang berakal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Lalu siapa saja ya orang yang boleh tidak melakukan puasa? Orang yang tidak wajib berpuasa. Ada 3 golongan di sini. 1. Orang sakit. Kalau orang sakit, maka dia boleh meninggalkan puasanya. Misalnya sudah puasa setengah hari, ternyata dia tiba-tiba sakit, maka dia boleh membatalkan puasanya, kemudian dia harus menggantinya di hari yang lain. Itu orang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti puasanya di hari lain. Orang yang tidak wajib berpuasa Ramadan yang kedua adalah musafir atau orang yang sedang berpergian. Berpergian di sini, berpergian yang jaraknya jauh ya. Kalau hanya pergi dari rumah ke sekolah, maka tetap wajib berpuasa. Yang ketiga, orang yang lanjut usia atau usianya ini sudah tua dan sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia boleh meninggalkan puasanya. Kalau orang yang lanjut usia ini tidak harus mengganti puasanya di bulan lain atau di hari lain, tapi boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah karena dia sudah tidak mampu berpuasa. Nah, inilah dari sini kita bisa melihat ya betapa Allah sangat menyayangi hambanya. Orang yang tidak mampu berpuasa itu tidak diwajibkan puasa oleh Allah. Orang yang sakit, orang yang lanjut usia itu kan tidak wajib puasa. Itu adalah sebagai bentuk sayangnya Allah terhadap kita para hambanya. Ini adalah keringanan dalam beragama. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita untuk meninggalkan amalan-amalan wajib, sedangkan Allah sudah sangat meringankan apa yang harus kita kerjakan. Oke? Kita lanjut ya membahas hikmah disyariatkannya puasa. Nah,
ketika kita puasa, kita akan menahan diri dari makan dan minum. Itu kan biasanya sangat sulit ya, apalagi kalau kita tidak terbiasa untuk puasa. Karena itu, Allah sudah menyiapkan pahala yang sangat luar biasa bagi orang yang mau berpuasa. Apa saja sih ya pahalanya? 1. Orang yang berpuasa, orang yang senang berpuasa akan masuk surga dari pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ini adalah pintu khusus untuk orang yang senang berpuasa. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa terdahulunya akan dihapus oleh Allah. Lain halnya jika orang yang berpuasa hanya mengharapkan imbalan dari orang tua. Misalnya, kalau berpuasa akan dikasih uang saku lebih. Nah, ini berarti tidak ikhlas karena Allah nih. Ayo, mari kita luruskan niat kita ketika berpuasa. Mari kita luruskan niat kita bahwa puasa kita ini adalah karena menjalankan perintah Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pahala puasa yang ketiga adalah dijauhkan dari api neraka. Neraka ini sangat panas ya anak-anak. Tentu saja kita nggak mau ya masuk ke neraka ya. Nah, ketika kita berpuasa, 1 hari kita berpuasa, maka akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini 7 tahun perjalanan jalan kaki ya. Wah, bisa dibayangkan ya seberapa jauh ya dalam sehari saja kita dijauhkan sejauh itu dengan neraka. Apalagi kita puasa ketika Ramadan, puasa sebulan penuh, atau mungkin ketika Senin Kamis kita puasa sunnah. Wah, Masya Allah, kita akan dijauhkan dari neraka oleh Allah. Inilah pahala puasa yang akan setiap muslim dapatkan. Nah, lalu kenapa sih Allah mensyariatkan puasa? Kenapa ya Allah mensyariatkan puasa? Ternyata ada beberapa tujuan. 1. Meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Seperti yang di ayat tadi yang kita sudah dengarkan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa ini sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba terhadap Allah, terhadap Tuhannya. Apakah seorang hamba itu akan menaati perintah Tuhannya atau tidak? Ya, takwa di sini kan menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini takwa. Nah, Allah memerintahkan puasa nih. Kalau orang tersebut mau, berarti dia bertakwa. Kalau tidak mau, berarti dia hanya mengikuti hawa nafsunya ya, bukan termasuk orang yang bertakwa. Nah, mari kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Hikmah yang kedua atau tujuan yang kedua adalah ikut merasakan penderitaan orang lain. Bagi orang yang mampu secara harta atau kekayaan, maka dia setiap hari bisa makan enak. Sedangkan bagi orang yang kekurangan, itu terkadang makan hanya sekali dalam sehari, atau bahkan kadang tidak makan sama sekali karena tidak ada yang bisa dimakan. Nah, bagi orang yang mampu, ini hikmah puasa adalah mereka ikut merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana ya kira-kira kalau kita jadi mereka yang tidak bisa makan? Oh, ternyata kalau tidak bisa makan itu rasanya lapar, rasanya tidak enak, rasanya lemas. Nah, karena itu Allah mensyariatkan puasa supaya kita bisa punya empati terhadap orang lain yang kesusahan, sehingga kita mau membantu mereka. Lalu tujuan puasa yang ketiga adalah menjaga kesehatan. Tujuannya agar lambung kita beristirahat dan tubuh kita juga menjadi lebih sehat. Tujuan puasa yang keempat adalah melatih kesabaran. Nah, ketika puasa tentu saja ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, di sini Allah menguji kita, apakah kita sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau kita tidak sabar nih. Nah, ini tujuan disyariatkannya puasa. Kemudian kita akan membahas tentang amalan-amalan yang disunahkan ketika bulan Ramadan. Amalan-amalan yang disunahkan ketika bulan Ramadan ini tentu saja akan menambah pahala puasa kita. Nah, apa saja sih amalan-amalan itu? 1. Qiraatul Quran atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini merupakan kewajiban bagi seseorang muslim, karena ini adalah perintah Allah dan Rasulullah. Jika seseorang membaca 1 huruf saja, maka dia akan mendapat pahala 10 pahala. Wah, luar biasa sekali ya.
Padahal ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah banyak sekali huruf yang kita baca. Berarti sudah banyak sekali pahala yang kita dapatkan kalau kita membaca Al-Qur'annya ikhlas karena Allah. Kemudian amalan sunnah di bulan Ramadan yang kedua adalah sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Betul, sholat tarawih itu sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya pada bulan Ramadan. Berapa jumlah rakaatnya? Ada yang 11, ada yang 23. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Boleh 11, boleh 23. Lalu amalan sunnah yang ketiga yang dianjurkan dilakukan ketika bulan Ramadan adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan mengharap ridho dari Allah. Apakah berdiam dirinya terus melamun? Tentu tidak ya. Kalau mengharapkan ridho Allah berarti berdiam dirinya sambil membaca Al-Quran, sambil berzikir dan lakukan ibadah yang lain, salat sunnah dan lain-lain ya. I'tikaf ini boleh dilakukan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi yang lebih utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena biasanya Nabi Muhammad SAW sering melaksanakan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian amalan sunnah yang keempat yang dianjurkan dilakukan untuk banyak dilakukan di bulan Ramadan ini adalah sedekah. Sedekah itu adalah harta atau benda yang diberikan kepada orang lain. Dan kita memberikannya itu ikhlas karena Allah, tidak mengharap ucapan terima kasih atau tidak mengharap pujian. Itu yang disebut sedekah ya. Kita memberi ke orang lain dengan niat ibadah kepada Allah, seperti itu. Itulah sedekah. Nah, itulah amalan-amalan sunnah yang disunahkan untuk dilakukan agar pahala puasa kita bertambah. Demikian pembelajaran fikih hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian mengamalkannya ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.